Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Kabupaten Seram bagian Barat. Yang terhormat Kepala Urusan SMA Negeri 14 Seram bagian Barat. Yang terhormat para Dewan Guru yang telah dapat hadir pada acara ini beserta siswa-siswi SMA Negeri 14 Seram bagian Barat. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Acara pelantikan dan rapat kerja OSIS SMA Negeri 14 Seram bagian Barat periode 2022-2023 dengan sorotan tema bersinergi menyambut kurikulum Merdeka Belajar, mewujudkan OSIS yang disiplin, kreatif, dan berketeladanan dimulai. Acara yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara yang kedua, laporan Ketua Panitia kepada saudara kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 14 Serang bagian Barat, yang terhormat Kepala urusan SMA Negeri 14 Serang bagian Barat, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 14 Serang bagian Barat, yang terhormat Ketua OSIS beserta pengurusnya, siswa-siswi SMA Negeri 14 Serang bagian Barat yang saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya melaporkan pelaksanaan kegiatan pelantikan sejak terbentuknya kepanitiaan sampai terlaksananya pelantikan pada hari ini. A. Dasar pelaksanaan kegiatan. Dasar pelaksanaan pelantikan OSIS SMA Negeri 14 Serang bagian Barat yaitu 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. 4. Keputusan Mendikbud Nomor 04/U/1984 tentang pembinaan kesiswaan. 5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 226/C/1992 tentang pedoman pembinaan kesiswaan. B. Tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan pelantikan adalah 1. Melantik pengurus OSIS SMA Negeri 14 Serang bagian Barat periode 2022-2023. 2. Membangun semangat kebersamaan OSIS, siswa dan seluruh aktivitas SMA Negeri 14 Serang bagian Barat. C. Tema kegiatan pelantikan. Bersinergi menyambut kurikulum Merdeka Belajar, mewujudkan OSIS yang disiplin, kreatif, dan berketeladanan. D. Anggaran. Anggaran pelantikan OSIS SMA Negeri 14 Serang bagian Barat berasal dari lembaga. Penutup. Demikianlah laporan ini saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih atas segala partisipasi Bapak dan Ibu guru atas terselenggaranya kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara yang ketiga, pembacaan surat keputusan kepada saudari kami persilahkan. Pemerintah Kabupaten Serang bagian Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, SMA Negeri 14 Serang bagian Barat. Keputusan Kepala SMA Negeri 14 Serang bagian Barat nomor 420/14
garing 13 garing KK titik SMA garing 9 garing 2022 tentang pengesahan pengurus OSIS SMA Negeri 14 Serang Bagian Barat. Kepala SMA Negeri 14 Serang Bagian Barat setelah menimbang A. Bahwa demi melancarkan kegiatan internal siswa pada SMA Negeri 14 Serang Bagian Barat, maka dipandang perlu pembentukan pengurus OSIS. B. Bahwa nama-nama siswa yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai pengurus OSIS SMA Negeri 14 Serang Bagian Barat periode 2021-2022. C. Bahwa pengurus OSIS SMA Negeri 14 Serang Bagian Barat periode 2021-2022 dipandang perlu dimuat dalam surat keputusan. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. 5. Keputusan Mendikbud Nomor 0461-1984 tentang pembinaan kesiswaan. 6. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 226-C-0-1992 tentang pedoman pembinaan kesiswaan. Memperhatikan 1. Hasil musyawarah besar OSIS SMA Negeri 14 Serang Bagian Barat pada tanggal 1 November 2021. 2. Hasil perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan OSIS pada tanggal 6 November 2021. Memutuskan, menetapkan, pertama, pengesahan pengurusan OSIS SMA Negeri 14 Serang Bagian Barat dalam surat keputusan. Kedua, mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di dalamnya. Keempat, surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Lampiran surat keputusan Kepala SMA Negeri 14 Serang Bagian Barat nomor 420.14 garing 13 garing SK titik SMA garing 9 garing 2022 tentang pengesahan pengurus OSIS periode 2021-2022. Pelindung Kepala SMA Negeri 14 Serang Bagian Barat. Pembina 1 Laode Badiku SPD. Pembina 2 Dula Jaksa SPD. Pembina 3 Waode Sutrisna SPD. Nama-nama yang saya bacakan tolong maju ke depan. Ketua Zulhairin Odion. Wakil Ketua Windu Sukmawati Kaimudi. Sekretaris Umum Laian Wala. Sekretaris 1 Laode Anci.
siswa SD Rumbia. Bendahara Umum Diana Molek. Bendahara 1 Tentara di Tarmuan. Bendahara 2 Hernianti Wali. Bidang-bidang 1 Bidang Keagamaan dan Hari Besar Islam HBI. Ketua Laode Henry. Anggota Rukman Ode. Laode siswa. Orang film begitu. Waode Nanda. Elisa Sampulawa. Dua, Bidang Keamanan dan Ketertiban. Ketua Suwandi Ode. Anggota Nurwahid. Ode Irsa. Aryan Ode Baas. Rusmin Ramli. Tiga, Bidang Bela Negara. Ketua Tomiran Sampai. Anggota Israel Majid. Narubianto. Waode Yulan. Wa Iren Wali. Empat, Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup. Ketua Bastian Wali. Anggota Wadi Andra. Wa Erna Wali.
Wa ode Nisa. Lima, pengembangan bakat dan minat olahraga. Ketua, Nazlul Rubiah. Anggota, Paryudi Wali. Aditya Rubiah. Wa ode Hayuni. Mami hari ini baju. Nurtesyan Sampulawa. Enam, pengembangan bakat dan minat bahasa asing. Ketua, Agil Ode. Anggota, Gugun Wali. La Ode Wendy. Sriwali. Firman Al-Muzahir Ode. Tujuh, bidang bakat dan minat IPA. Ketua, Asria Kaimudi. Anggota, Wa Ode Satri. Saputra Wali. Armina Tamsio. Hasmi Rubiah. Delapan, bidang kesekretariatan dan humas. Ketua, Wa Inesia. Anggota, Wa Ode Aprilianti. Wa Ode Sindra. Wa Ode Intan. Mairani Wali.
ditetapkan di tiang bendera pada tanggal 9 Juni 2022. Kepala Sekolah Alimun Sampulawa SPD NIP 1977041 5200804001. Kami mengundang dengan hormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Seram Bagian Barat untuk melantik. Sebelum saya lantik saudara-saudari sebagai pengurus OSIS SMA Negeri 14 Serang Barat periode 2002-2020 terlangi periode 2022-2023, saya mengajukan beberapa pertanyaan untuk kalian yang harus dijawab serentak. Pertama, bersediakah kalian menjadi pengurus OSIS SMA Negeri 14 Serang Bagian Barat? Kedua, bersediakah kalian memajukan kegiatan siswa-siswi di SMA Negeri 14 Serang Bagian Barat? Ketiga, bersediakah kalian menjadi teladan bagi siswa-siswi SMA 14 Serang Bagian Barat? Keempat, bersediakah kalian menjunjung tinggi nama baik diri, keluarga, dan SMA Negeri 14 Serang Bagian Barat? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Kamis tanggal 23 Juni 2022, berdasarkan keputusan Kepala Sekolah nomor 420.14/KK.SMA/9/22 tentang pengesahan pengurus OSIS SMA Negeri 14 Serang Bagian Barat, maka dengan ini saya melantik saudara-saudari dengan resmi sebagai pengurus OSIS SMA Negeri 14 Serang Bagian Barat periode 2022-2023. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kalian. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan dengan pembacaan janji pengurus OSIS SMA Negeri 14 Kabupaten Seram Bagian Barat. Janji pengurus OSIS SMA Negeri 14 Serang Bagian Barat. Kami pengurus OSIS SMA Negeri 14 Serang Bagian Barat periode 2022-2023 berjanji: 1. Akan menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Sanggup melanjutkan dan melaksanakan estafet kepemimpinan OSIS yang disiplin dan penuh tanggung jawab. 3. Taat pada tata tertib sekolah dan menjadi pelopor penegakan tata tertib sekolah. 4. Menjunjung tinggi nama baik sekolah dengan prestasi, dedikasi, dan sopan santun. 5. Menjadi teladan bagi siswa-siswi dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. 6.
Enam, rela meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk kepentingan sekolah. 7. Mengutamakan musyawarah dan mufakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan mengabulkan. Amin. Penandatanganan berita acara. Diharapkan kepada pengurus OSIS untuk kembali ke tempat. Acara selanjutnya sambutan yang pertama, sambutan Ketua OSIS SMA Negeri 14 Serang bagian Barat. Kepada saudara kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 14 bagian Barat. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 14 bagian Barat. Dan yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru yang selama ini telah setia membimbing dan mengayomi kami. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pembina yang telah membimbing kami hingga sampai di titik ini. Terima kasih pula kepada rekan-rekan panitia pelaksana yang telah turut berpartisipasi dalam mengatur acara ini hingga berjalan dengan baik tanpa ada halangan. Dan yang teristimewa, terima kasih kepada kita semua termasuk para hadirin yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa berkumpul bersama di acara pelaksanaan serah terima jabatan pelantikan Ketua OSIS SMA Negeri 14 Serang bagian Barat periode 2022-2023. Lalu pula kita haturkan salawat serta salam kita kepada
baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita nantikan di yaumul kiamah nanti. Suatu kehormatan bagi saya bisa berdiri di hadapan Bapak dan Ibu guru sekalian beserta para hadirin tepat pada hari ini tanggal 23 Juni 2022 sebagai kepala sekaligus pemimpin organisasi siswa intrasekolah SMA Negeri 14 Serang bagian Barat. Kepada rekan-rekan pengurus OSIS, waktu berjalan begitu cepat hingga terasa kita telah sampai di titik ini. Hari ini, insya Allah kita telah dilantik. Mudah-mudahan pelantikan ini bisa membawa kemajuan dan perubahan yang lebih baik daripada kita semua dibandingkan dengan proses-proses yang telah dibentuk sebelumnya. Menjadi seorang pemimpin bukanlah tanggung jawab yang mudah. Menjadi seorang pemimpin tidaklah semudah membalikan telapak tangan, tetapi membutuhkan usaha dan kerja keras yang sangat menantang. Itulah yang membuat kenapa saya memutuskan untuk menggantikan diri sebagai seorang pemimpin. Karena saya tahu di zaman ini seorang pemain lebih berperan penting dibandingkan penonton. Kenapa? Karena menurut saya itu bisa didapat kapan saja, tetapi pengalaman yang berharga hanya bisa didapat sekali dalam seumur hidup. Selama ini kita memiliki sejarah yang begitu pahit. Jika kita tak punya wibawa di mata lembaga-lembaga lain, untuk itu tentu tak bijak. Jadi kita hanya menahankan satu orang. Kebobrokan ini terjadi dari kesalahan kita bersama. Untuk itu, marilah kita jadikan kesalahan yang sebelumnya sebagai pelajaran yang berharga bagi kita semua. Mari kita tanamkan rasa mari kita ciptakan dan tanamkan evolusi perubahan yang lebih baik dalam jiwa kita masing-masing dengan menjadikan pelantikan OSIS ini sebagai sarana untuk melahirkan organisasi siswa intrasekolah yang jauh lebih baik. Dan untuk rekan-rekan pengurus OSIS, saya minta untuk memberikan yang terbaik untuk OSIS kita kali ini. Mengharumkan nama sekolah adalah kewajiban kita. Untuk itu, marilah kita gunakan akal sehat dan pola pikir kita untuk menciptakan inovasi dan kreasi yang lebih baik. Kita tunjukkan kepada lembaga-lembaga pendidikan lain bahwa kita di sini masih mampu berdiri dan akan berjuang, berusaha dan untuk mendahului mereka. Kita akan berusaha sekalipun itu kita tunjukkan kepada pemerintah kebudayaan dan pemerintah pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia bahwa di tempat lain di Maluku, tepatnya di SMA Negeri 14 Serang bagian barat ini masih banyak putra-putri yang bersedia melayani dan membanggakan tanah air kita. Untuk itu jangan tunda aba-aba, ambil langkah pertama. Lukislah takdir kita sendiri dengan cinta yang paling berharga. Ingat, jiwa kita adalah pemimpin bagi kita. Di tahun ajaran baru ini, kita akan bangun dengan hati yang gembira, dengan pikiran yang lebih matang, dengan menjalankan kewajiban kita sebagai siswa-siswi yang bermutu dan bermoral Pancasila. Sesentuh kamera. Untuk itu, doa dan bimbingan dari Bapak Ibu Guru sangat-sangat kami harapkan. Semoga dapat membantu kami dalam menjalankan tugas dan kewajiban kami.
Mudah-mudahan dengan sedikit pengalaman yang kami dapatkan ini bisa membawa kami bersaing di kancah nasional maupun internasional. Saya Zulhairin Adeoni, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua, sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Serang bagian Barat. Di mana? Dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Kepala Kepala Urusan dan Bapak Ibu Dewan Guru. Saya hormati perangkat isi yang baru dilantik dan siswa-siswa SMA Negeri 14 Serang bagian Barat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini tepatnya tanggal 23 Juli 2022. Sedianya barangkali dalam pelaksanaan kegiatan pelantikan studi minggu-minggu yang lalu, tapi ternyata ya persoalan kesempatan kita tidak dilaksanakan pada hari ini. Baik, ada salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, kita pada detik ini, insya Allah di hari-hari nanti dalam suasana Islam. Teman-teman Dewan Guru dan peserta didik seluruhnya, saya sangat ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Di mana pelaksanaan kegiatan ini selama 2 tahun yang lalu dia tidak pernah jalan. Sehingga pada detik ini insya Allah di jalan dengan baik, dan saya antang kepada semua sivitas akademik di sini, terkhusus adalah pengurus inti OSIS. Saya tantang dengan satu kalimat sesuai janjinya tadi, pengantar dari ketua tadi sampaikan bahwa siap tampil di kancah internasional atau nasional. Insya Allah saya minta itu tantang sampai internasional. Setelah saya mempelajari terkait dengan program bidang-bidang tadi, saya meminta semua apa yang dicanangkan di bidang-bidang tadi, saya mau bekerja secara maksimal. Mari kita antarkan lembaga ini ke yang lebih baik, walaupun sekarang dalam kondisi seperti ini. Insya Allah kita usahakan dengan adanya pengurus OSIS. Tapi ingat, OSIS bukan satu-satunya, tapi salah satu elemen di sekolah untuk bisa menunjang kemajuan sekolah. Karena itu saya minta supaya pengurus merancang betul melalui pembina, merancang betul apa yang harus
saudara buat, apa yang Anda harus bikin dengan kondisi sekolah seperti ini. Anda tidak perlu kita berkamuflase, tidak perlu kita bersembunyi. Kita harus buka diri. Apa yang kurang? Kita harus sampaikan, kemudian kita rancangkan bersama. Apakah itu dari sisi disiplin kita? Kebetulan di sini Anda bersinergis menyambut kurikulum Merdeka Belajar, mewujudkan OSIS yang disiplin, kreatif, dan berketeladanan. Kita mengangkat persoalan ini bukan hanya sekedar sebuah konsep saja di depan. Mari kita dalami bahwa apa yang kita buat supaya benar-benar kita disiplin, apa yang harus kita buat benar-benar kita berkreatif dan kita berketeladanan. Konsepnya adalah bahwa kita sebagai warga negara yang berhak mendapat pendidikan dan pengajaran sesuai tuntutan kurikulum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terkait dengan Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, di mana hak saudara itu dijamin oleh negara berhak mendapat pengajaran dan pendidikan. Konsep ini sederhana dalam konteks dunia pendidikan, tetapi kita laksanakan secara implementasinya itu membutuhkan jabaran-jabaran yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah jabarannya yang dapat pendidikan dan pengajaran bukan hanya sekedar kita datang dengan diam, tapi benar-benar kita tegakkan waktu, kita benar-benar kita disiplin untuk bagaimana supaya betul kita tujukan yang terbaik kepada dunia luar, dalam artian bahwa di luar daripada sistem kita, bahwa kita adalah sistem pendidikan nasional diatur secara terstruktur, tetapi kita tujukan kepada masyarakat, karena pendidikan SMA Negeri 14 Seram Bagian Barat itu ada di tengah-tengah masyarakat, yang di dalamnya ada apa? Ada guru, ada siswa, seluruh sivitas akademik yang ada di sini kalau bisa bekerja bersinergi betul-betul supaya apa yang kita cita-citakan, tujuan negara yang utama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang tercapai di dalam pemerintahan Undang-Undang 45 alinea 4 di situ dibilang bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, negara sudah jabarkan beberapa item. Salah satu poin yang paling terkecil adalah sistem pendidikan nasional itu dalam konsep Undang-Undang Nomor 20 tadi. Salah satunya hak saudara itu mendapat pendidikan pengajaran itu. Oleh karena itu, saya tantang saudara-saudara dalam ini pengurus. Kreatif apa yang Anda saudara munculkan? Siap, bisa menggodok, bisa menampung saudara aspirasi itu sampai ke tingkat yang tadi bilang nasional tapi kalau bisa ke tahap internasional. Saya kutip apa namanya di kreatif tadi di apa pengurus kreatif yang tadi bilang kreatif ada beberapa tadi pengurus susunan strukturnya. Salah satunya adalah di bidang seni, olahraga, dan pembinaan bakat dan minat itu, baik itu IPA maupun ya seninya. Bahwa di sekarang ini ada yang namanya Olimpiade, ya festival Olimpiade Sains Nasional. Festival apa namanya? Yang pada intinya adalah menginginkan seluruh siswa mempunyai kreativitas dan ditampilkan secara nasional, baik seni, olahraga maupun sains. Nah, di sini kutip di sains karena di sini saya lihat guru-guru kita ini adalah ini guru-guru sains semua, guru-guru ilmu pengetahuan dan alam. Nah, kalau kita tarik ke belakang bahwa 3 tahun, 4 tahun yang lalu kita pernah mengirim siswa untuk mengikuti Olimpiade ke tingkat kabupaten. Olimpiade Sains, Fisika, Matematika, Kimia, Biologi. Nah, di tahun 2023 saya minta kalau tidak bisa 1 orang, kalau bisa sepenggal orang saja, kita harus kirim di sana. Lewat posisi inilah yang itu bagaimana bisa menunjukkan kreativitasnya. Saya sudah sampaikan kepada pembina saudara-saudara bahwa mari kita perkuat di bidang
iptek dan size-nya itu. Saudara, ini sebenarnya punya bekal sebenarnya, tapi ada yang kurang karena tipe kita adalah tipe sistem main harus tunda-tunda dulu anakan, tidak bisa. Sekarang pendidikan SMA sudah mengarah kepada pendidikan dewasa. Andragogi itu adalah pendidikan dewasa di mana mereka harus menentukan sendiri. Konsep merdeka belajar ini adalah belajar bukan hanya sebatas pada di kelas saja, tapi belajar di semua bidang, di semua lini, di semua tempat, semua dimensi. Salah satunya adalah belajar melalui media sosial. Mbak Google itu orang yang paling pintar. Saya tidak tahu dia keluarga dan siapa, tapi setiap tanya pasti dia jujur bahwa ini orang ada di sini, ini pengetahuan ini. Ini Mbak Google. Saya tidak tahu barangkali ada turunannya ada di sini atau tidak. Tapi yang jelas Mbak Google itu orang yang paling baik sekali. Asal kita tanya dengan baik. Jangan tanya yang tidak betul. Nanti ditanya betul di mana rumah ini, di sana rumah jalan. Tidak bisa tanya itu. Nah itu Mbak Google punya kerja. Tapi kalau kita tanya secara jujur, kita tanya sesuai dengan fungsi kita. Kita ini siapa? Kita tahu diri dalam fungsi kita. Kita sebagai siswa, maka tugas kita adalah belajar, dan belajar. Nah, karena itu saya titipkan pesan kepada Anda, sebagai pengurus, bahwa kerja dan belajar. Belajar dan bekerja, belajar dan bekerja. Itu yang pertama. Ingatan. Pengertian konsep belajar ini sangat luas. Jangan hanya sekedar membaca buku saja, itu saja. Tidak. Dan nanti saya tekankan saya sedikit kutipnya di poin-poinnya bahwa belajar itu jangan hanya satu buku itu saya tidak. Belajar media sosial, belajar di YouTube, belajar. Itu selama kita gunakan dengan baik, insya Allah itu semua konsep-konsep itu ada. Saya selalu membuka buku-buku YouTube yang berhubungan dengan soal-soal olimpiade sains baik tingkatan SD, SMP maupun SMA, bahkan tingkatan perguruan tinggi. Karena saya yakin bahwa di mana ada kemauan di situ insya Allah ada jalan. Maka janji pertama yang Anda ucapkan tadi adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi konsep yang Anda tanamkan sejak sebelum. Sebenarnya janji itu bukan hanya ada di sekarang, tapi sebelum Anda ada itu Allah sudah titipkan buat kita tanpa sadar. Kita yang tahu bahwa hari ini baru kita kaget dengan penuh konsep-konsep janji itu sudah disampaikan Allah lewat penciptaan alas tuburan itu sudah ada terdidik. Tapi konsep itu letakkan di orang tua pasti dia bilang bahwa ini kamu baru tahu sepangga. Dan sesungguhnya itu ada kekeliruan di situ. Nah, baik, sekali lagi saya tekankan bahwa tahun 2023 saya sengaja lompat ini karena saya lihat ini sudah lapar. Tahun 2023 ini saya minta supaya paling tidak satu orang harus ada tampil. Apakah olimpiade matematika, fisik, guru matematika di sini 2. Saya guru matematika, maka saya tekankan 3, tambah berarti 3 orang. Guru biologi di sini kalau kurang lebih 4 orang, 5 orang. Ini kalau bisa kita tampil di sana. Guru fisika di sini 2 orang. Dan sebagai informasi bahwa barangkali 1-2 hari ini guru fisika kita sudah tugas di tempat lain. Ya, insyaallah saya juga laksanakan tugas dengan baik, insyaallah. Itu masa selama beberapa hari tidak pernah ada yang tampil untuk kita lakukan lomba di tingkat provinsi. Pada mulanya harus laksanakan di tingkat sekolah. Sekolah harus melakukan seleksi. Oleh karena saya titipkan kepada pengurus dan pembina supaya lakukan deteksi secara dini. Kemudian di kelas 1 yang akan masuk ini kita deteksi. Kira-kira siapa yang punya bakat dan harus dilakukan pembinaan secara intensif. Pembinaan secara rutinitas. Jangan hanya timbul dadakan. Musim hujan selesai, musim panas habis lagi. Usahakan kalau bisa punya program. Saya minta para pembina OSIS punya program itu supaya ketika pada saat itu kita selalu ingat, kita sinkronkan dengan anggaran-anggaran yang ada. Insya Allah kita hari ini barangkali bila tidak samakan persepsi bahwa nanti di bulan
Agustus SMA pendalaman Dewan Guru, saya arahkan supaya kita lakukan rapat kerja perubahan dulu, karena untuk tahun anggarannya sudah diketuk, kita sudah setujui. Tapi ada peluang kemarin itu dilakukan perubahan. Insya Allah perubahan salah satunya adalah pengembangan bakat itu kita anggarkan walaupun ya sedikit. Mudah-mudahan itu saya tidak berjanji, tapi kita usahakan karena kita pun harus disetujui melalui dinas pendidikan. Oleh karena itu ketika kita lakukan rapat kerja itu setidak-tidaknya pengurus OSIS atau perwakilannya harus ada, baik ketua maupun sekretaris, supaya setidaknya pengurus intinya itu harus ada pada saat kerja itu. Sehingga dari situlah kita akan bisa berikan arahnya pendidikan SMA Negeri 14 Balesaran mau kemana, kita bawakan betul. Kemudian janji yang terakhir tadi adalah saya lupa, janji yang terakhir tadi adalah memberikan teladan bagi sesuai dengan tema, kemudian sesuai dengan janji Anda bahwa adalah teladan. Teladan yang disambungkan di sini bukan saja teladan di sekolah sini. Di sini sekolah berbuat bukti bagus, setelah sampai di luar sana itu atau ajak-ajakan. Tidak bisa. Keteladanan di sini adalah kegiatan intra dan ekstra. Keteladanan yang Anda tunjukkan adalah kalau sudah baik di sekolah, insya Allah di rumah pun baik. Seharusnya terbalik, seharusnya itu baik di rumah baru di sekolah baik. Itu seharusnya. Sekarang ini sengaja yang kotak-kotak atik bahwa katanya kalau sudah baik di sekolah itu sudah baik di rumah. Semua kesalahan disempatkan kepada lembaga. Padahal tidak. Ingatkan lembaga atau pendidikan ini adalah hanya melanjutkan semai bagus yang ada di rumah itu atau binatang baik-baik. Kalau pendidikan keluarga, di keluarga sudah aman, insya Allah di sekolah sudah bagus. Nah, tapi ini kalau sudah dibalik ya baik, kita akan jalankan. Insya Allah pembinaan sekolah ini kita jalankan, disiplin kita tegakkan. Barangkali ada koreksi-koreksi dari siswa, barangkali untuk punya KPM tidak jalan misalnya karena sesuatu hal. Nah oleh karena itu masukan-masukan dari OSIS itu barangkali harus kita juga perhatikan. Karena saya sadar, saya juga pernah jadi siswa. Ketika ada kegiatan di sekolah yang mana itu siswa itu sudah diabaikan, kita tidak bisa berani bicara siswa. Itu kebanyakan begitu. Tapi lewat saluran OSIS inilah, di awal kemarin-kemarin itu saya sebenarnya sejak 2 tahun 3 tahun yang lalu itu saya punya inisiatif satu untuk menjaring aspirasi Anda, itu salah satunya dengan membuat kotak suara. Kalau memang tahun ini pun dijalankan itu tidak masalah. Tapi memang karena kita punya organisasi ini terlalu terbuka untuk umum, walaupun sebenarnya tentunya tidak bisa untuk umum. Ini pagar yang menunjang, insya Allah tetap kita jalankan. Insya Allah tetap program kalau selama ada perubahan pergeseran kalau misalkan kita tetap programkan untuk pagar ini. Tapi saran saya kalau bisa kotak saran itu kalau bisa dipakai. Karena waktu itu saya singgung, tapi kalau bisa ini supaya tujuannya apa? Supaya kalau seandainya ada informasi yang berhubungan dengan KPM tidak jalan, tolong kita harus dengan apa sebabnya? Apakah guru atau tidak masuk atau siswanya tidak masuk? Saya minta kalau bisa di bagian sarana coba dilihat apa strategis yang bagus untuk pembuatan peletakan kotak saran itu seperti apa. Bisa aspirasi setiap bulan kan kita lihat, oh ini maunya, kami akan seleksi juga ini sudah ada campur tangan atau tidak, kami juga tahu dengan pertimbangannya ada. Kebanyakan siswa itu kan katanya takut guru kan, tidak ada lagi kalau bisa. Kalau menghargai itu adalah tadi salah satunya konsekuensi teladan. Tetapi kalau saya takut jangan. Masih ada guru-guru yang jahat di sini. Terbuka saja jujur. Masih ada? Yang ada lain? Ya Pak. Mudah-mudahan di ruangan ini saja sengaja, di luar ada. Nanti kamu melakukan. Karena saya tahu, saya pantau Anda punya media sosial itu. Saya tahu ada 1 siswa, 2 siswa mengeluarkan ketentuan katanya, saya tidak tahu diangkat dari mana, bahwa katanya
dilarang guru memukul siswa, yang itu bisa dipidana. Begitu. Itu saja. Ada toh? Ada ketawa itu saya selalu saya juga aktif di media sosial dalam Facebook, tapi tidak tunjukkan diri, tapi saya hanya membaca-baca, silent saja. Tapi saya mengecek semua. Itu tidak dilarang selama penggunaannya adalah di arah yang baik, yang tadi saya bilang. Itu kerjanya Mbak Google tadi. Di Mbak Google itu adalah ataupun nenek titip keluarga apa sehingga dia paling baik sekali itu tadi apa terjadi. Bahkan nggak konsum mau cari orang banyak juga jadi. Nah, usahakan mental kejahatan kalau bisa kita tepiskan. Mari kita berpikir baru, tahun ajaran baru, cara berpikir baru, ingin menciptakan hal yang baru, kreatif yang baru supaya kita bisa ada satu perbedaan. Tadi bilang katanya kalimat itu adalah mengkritisi yang OSIS yang lama, tapi kalau bisa jangan, kalau bisa jangan. Ya ungkit. Jangan ada konsep pemimpin adalah kebentuk berlanjutan dari pemimpin yang lama, dari yang baru dan yang lama. Tadi saya kira langsung ada serah terimanya. Menurut OSIS yang satu sudah keluar, pimpinannya sudah keluar kan, kelas 3. Tapi ini kelas berapa tadi? Kelas 2. Kelas 2. Takutnya ketika pada saat penulisnya itu sebelum berakhir masa lulus itu harus sudah ada serah terima. Harusnya seperti itu supaya bisa berkelanjutan. Ada serah terima antara pimpinan lama dan baru. Ada agenda-agenda yang belum terlaksana itu diserahkan kembali kepada pengurus yang baru. Atau paling tidak ada pengurus yang inti diserahkan kepada yang sudah keluar diserahkan kepada pengurus yang sudah masih ada di paham itu. Ya, barangkali itu saja yang perlu kita sampaikan. Sebenarnya ini banyak karena kondisi banyak hal, salah satunya itu yang menyangkut kreatif tadi, salah satunya menyangkut kehadiran kita, disiplin kita, itu banyak yang akan saya dan kita akan bicarakan barangkali. Tolong agendakan pertemuan khusus terkait dengan pengurus OSIS semua. Kita akan bisa semacam bukan penjaga informasi, tapi justru akan bisa semacam ramah-tamah pada itu dan ada konsep-konsep di situ yang akan berkonsep. Jangan kan, sesudah lebaran kan, 1 hari 2 hari kami tetap akan berkesan. Supaya apa? Target kita adalah supaya kami bisa hidup betul kita jaga. OSIS itu adalah salah satu aspek tadi saya bilang, salah satu seni. Jadi kalau bisa jangan pada saat dilantik begini bersemangat setelah itu loyo, jangan. Jujur saja. Beta kurang setuju ketika saudara-saudara itu hanya bekerja, hanya sekedar mendapat perintah-perintah. Adapun ada ide-ide yang sifatnya itu kemajuan siswa sampai pada pembina atau yang dulu bagaimana caranya. Dekatlah dari dulu untuk bagaimana supaya Anda punya ide-ide itu bisa tersalur. Jangan dekat pada persoalan ide saja, ya. Jangan dekat untuk bagaimana bisa ke depan. Ingatan satu simbol yang simbol simbol yang disampaikan oleh Presiden Republik kita yang pertama yaitu Soekarno. Beliau sampaikan begini, berikan satu pemuda katanya akan menciptakan dunia. Itu artinya apa? Saya minta itu semangat. Saya minta di dalam keadaan itu semangat untuk maju. Jangan terpaku dengan satu kondisi, jangan. Ya. Hanya harus betul mau maju. Saya ingin besar, saya ingin jadi pemimpin. Setiap kita adalah pemimpin ingatan. Jangan hanya bilang bahwa kepala sekolah saya pemimpin, tidak. Setiap saudara itu adalah pemimpin dan apa yang Anda pikir insya Allah akan dipertanggungjawabkan ke depan. Jadi Anda sebagai pemimpin, Anda melangkah sekarang. Anda sudah besar, sudah tahu mana baik dan mana tidak baik. Ya. Anda sebagai contoh, sebagai teladan bagi ada di bawah. Bagi pengurus OSIS, ingatan ada tidak? Dia punya instansi ketua pimpinan supaya kalau seandainya melanggar etika dalam itu ada sanksinya di khusus karena kami dulu di lembaga dalam kampus itu ketat sekali kalau di kampus akan melanggar etika norma asusila itu langsung diskualifikasi itu maka ini yang perlu dikaji lagi lihat supaya apa
Misalkan pesta joget-joget segala macam, ini sesungguhnya itu bukan arah pendidikan sebenarnya. Karena itu sifatnya hura-hura. Oleh karena itu, konsep ini kalau bisa tertanam di Anda punya diri, tertanam di Anda punya pribadi bahwa no joget, no dance. Nah, itu ada menunjukkan sebuah kata tidak perlu. Bila perlu, kalau saya lihat masyarakat di sana, kebiasaan di sana, dia muncul bahwa harus bikin pesta segala macam. Muncul sebuah kalimat yang dari Anda sendiri bahwa jangan merusak generasi dengan acara yang bodoh-bodoh ini. Itu yang saya minta. Saya dulu, dari muda saya tidak suka seperti itu. Apalagi saya juga tidak joget. Tapi konsep-konsep acara seperti ini saya minta secara resmi itu membangun Anda punya cara berpikir bagaimana harus bisa tampil di depan. Ya, alhamdulillah yang tadi sudah bisa, insya Allah masih perlu butuhkan pembinaan yang lebih sangat luar biasa. Belajar. Kata kita ini ya, belajar bukan saja dalam konsep Islam itu belajar mulai dari sejak dari buaya ya, sebenarnya dari apa namanya dari kandungan sudah harus kita belajar sampai lihat hak kebenaran. Konsep belajar sini adalah belajar konsep bagaimana bisa kasih baik dunia ini. Jangan konsep belajar kalau belajar pancuri, mau lipat lede, tak bisa. Itu pasti akan ada lawannya. Tidak bisa begitu. Dan saya minta pesan terakhir adalah tunjukkan Anda itu adalah masih berpakaian putih abu-abu, Anda siswa, ujung pada janji, Anda sudah terikat dengan konsep OSIS organisasi siswa intrasekolah. Bukan orang sini ingin sekolah tidak ada, tapi organisasi siswa intrasekolah, di mana OSIS ini adalah satu wadah klasifikasi dari siswa untuk bagaimana bisa membangun atau punya sekolah ini lebih baik dari mana ini. Misalkan kalau bisa sekolah kita ini dia tampil lebih bagus dari sekolah yang lain yang tadi disampaikan itu. Ya, barangkali demikian. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengikuti acara pelantikan ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah agar menjadi rahmat dan karunia pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam acara pelantikan pengurus OSIS SMA Negeri 14 Serang bagian Barat periode 2022-2023. Pada hari ini kami mohon padamu ya Allah, jadikanlah kami hamba yang senantiasa ingat atas segala pemberian-Mu, senantiasa mensyukuri nikmat-Mu. Dan kami mohon ya Allah agar pengurus OSIS periode ini dapat melaksanakan semua rencana dan program kerja dengan baik dan benar. Ya Allah, berilah petunjuk kebenaran untuk kami jalankan. Tetapkanlah kami dalam iman dan takwa yang menjadi dasar bagi kami dalam beramal, belajar dan berorganisasi. Gerakanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu. Bimbingkanlah langkah kami untuk senantiasa berpegang pada kebenaran, keadilan dan kejujuran. Hindarkanlah kami dari perpecahan, perselisihan dan egois yang dapat menjerumuskan kami kepada ketidakharusan, saling membenci,
menghasut dan mencaci maki dengan sesat. Ya Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Pengampun, berikanlah kami kekuatan, keuletan, ketaatan dan kesabaran, sehingga kami dapat mengatasi segala cobaan dan tantangan rintangan. Ya Allah yang Maha Pemberi Petunjuk, rahmatilah kami semua yang hari ini melaksanakan pelantikan pengurus OSIS SMA Negeri 14 Serang Bagian Barat periode 2022-2023. Angkatlah derajat kami di hadapan ya Allah, dan hindarkanlah kami dari keinginan untuk memanfaatkan jabatan ini hanya untuk kepentingan diri kami sendiri, sehingga kami mengabaikan kepentingan orang lain. Namun kami mohon ya Allah, agar semua yang kami lakukan dapat menjalankan aman dari jabatan ini menjadi ladang pahala bagi kami, dan selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat nanti. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami semua, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak dan ibu guru kami, dosa para pengurus OSIS sebelum kami, serta dosa para pemimpin dan pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula rangkaian acara pelantikan hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang tumalong.